Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Indah, Ada, Bu. Jahro, Obat tujuh. Erni, Ada, Bu. Rahman. Ada, Bu. Obat tujuh baik. Baiklah. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sedikit mengulang kembali mata pelajaran kita minggu lalu. Di mana pelajaran kita pada minggu lalu adalah tentang kebutuhan. Siapa yang tahu apa itu pengertian ilmu ekonomi? Silakan angkat tangan. Silakan. Pengertian ilmu ekonominya itu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat rumus kebutuhan terbatas. Jawaban teman kita benar sekali, kasih aplaus. Kemudian ada macam-macam ilmu ekonomi. Siapa yang tahu apa macam-macam? Silakan. Macam-macam kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder, jasmani, dan tersier. Benar sekali. Kasih tepuk tangan. Satu lagi, coba sebutkan contoh kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer: 1. Pakaian, 2. Makanan, 3. rumah. Benar sekali, kita beri aplaus. Sekarang kita lanjut materi kita hari ini ialah pokok permasalahan ekonomi. Pokok permasalahan ekonomi terbagi dua. Yang pertama, pokok permasalahan ekonomi klasik, dan yang kedua, pokok permasalahan modern. Pokok permasalahan klasik adalah pokok permasalahan yang bersifat sederhana. Di sini hanya memerlukan suatu kesederhanaan, yaitu kebutuhan manusia. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi membahas tentang bagaimana suatu perusahaan dalam hal melihat apakah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan. Misalnya mereka melihat masyarakat dahulu, barang apa saja yang diperlukan di suatu daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya masalah distribusi. Masalah distribusi adalah apabila suatu perusahaan sudah menciptakan suatu barang, bagaimana cara menyalurkan barang tersebut agar sampai ke tempat yang dituju. Kemudian yang ketiga ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah siapa saja yang memakai barang-barang tersebut. Apakah barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang konsumen. Kemudian ada pokok permasalahan ekonomi modern. Ini juga terbagi 4. Yang pertama, what, apa barang yang akan diproduksi. Kemudian, how, bagaimana. Kemudian, siapa pelaku produksi atau who. Kemudian yang keempat ialah untuk siapa atau for whom produksi barang tersebut. Untuk lebih
bagi kelompok dulu ya. Kalian terdiri dari 4 orang. Silakan 2 orang satu kelompok. Kelompok 1. Silakan dibaca dulu materinya. Silakan kalian diskusikan dulu materi yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu 2 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya persentasenya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan membacakan hasil persentasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Rahab. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pokok permasalahan ekonomi. Keterbatasan dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia selalu memikirkan bagaimana meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan cara yang efisien mungkin. Pokok masalah ekonomi klasik. Pokok masalah ekonomi klasik merupakan batasan teori ekonomi klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran Adam Smith dan John Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Masalah distribusi. Setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan ada bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan atau diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Sebagai contoh, tidak ada gunanya membuat kapal atau perahu di daerah yang tidak memiliki pantai. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicatat kawannya pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan saya ialah, coba sebutkan contoh permasalahan produksi dalam masalah ekonomi klasik. Kami mohon kesabaran dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Silakan duduk. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Pohan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ialah pokok masalah ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab, yang kedua sehingga muncul 4 pertanyaan mendasar tentang how, dan for whom tersebut.
semakin meningkat peradaban manusia yang ditandai dengan meningkatnya jumlah produk perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin luas dan rumit juga persoalan perekonomian yang dihadapi manusia. Kita dapat mendefinisikan 4 masalah fundamental perekonomian yang dihadapi setiap masyarakat di era modern. Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah beberapa harus ditentukan. Dengan cara bagaimana produksi akan dilakukan. Maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut dihasilkan, seberapa berskala produksinya. Pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan yaitu penggunaan sumber daya alam, manusia, dan modal. B. Perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimal. C. Penentuan teknologi yang digunakan. D. Pertimbangan faktor-faktor eksternal seperti harga perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Dapat dalam produksi di zaman modern banyak pihak yang melakukan produksi yang itu bisa pemerintah, swasta, atau koperasi. Demikian saja penjelasan atas diskusi kami. Silakan dicatat jawabannya. Silakan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Coba jelaskan mengapa pemerintah termasuk dalam pihak pelaku produksi. Dikasih waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Baiklah, kepada kelompok pertama silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zahrana Fuad. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya yaitu apabila di suatu negara atau daerah sebagai dasar penduduknya mengkonsumsi makanan pokok berupa roti, maka produksi roti akan dilakukan sebanyak-banyaknya untuk menjamin agar kebutuhan selalu terpenuhi. Apakah jawaban dari kelompok 1 diterima? Dapat diterima. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. 1. Karena pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pengolahan sumber daya, swasta tidak bisa melakukan hal ini, namun swasta mungkin bisa menyelenggarakan produksi dengan lebih
presentasi kita sudah berakhir pada hari ini. Jika masih ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, karena waktu sudah habis, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam